Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya ucapkan selamat datang kepada siswa baru di MTS Negeri 3 Banyumas. Selamat datang untuk kelas 7. Selamat, Anda telah diterima di MTS Negeri 3 Banyumas tahun pelajaran 2021-2022. Sayang sekali pada kesempatan tahun pelajaran baru ini kita tidak bisa atau belum bisa berjumpa di MTS Negeri 3 Banyumas karena keadaan wabah COVID-19 yang semakin meluas. Nanti insya Allah apabila wabah ini sudah semakin reda, kita akan bisa belajar tatap muka langsung di MTS Negeri 3 Banyumas, MTS yang hebat dan bermartabat. Baik anak-anakku semuanya, kelas 7, di kesempatan pada masa matsama ini, masa ta'aruf siswa madrasah MTS Negeri 3 Banyumas yang dimulai dari tanggal 12 sampai dengan 14 Juli 2021 ini. Sedikit dari kurikulum akan kami gambarkan mengenai pembelajaran yang akan dilaksanakan di MTS Negeri 3 Banyumas di tahun pelajaran 2021-2022. Baik anak-anakku semuanya, kelas 7, semoga pada kesempatan hari ini kalian sehat tanpa ada halangan mungkin atau sedang kena penyakit, terutama yang COVID sedang mewabah. Semoga kalian semuanya tetap sehat semuanya. Dalam kesempatan ini saya akan memperkenalkan diri sedikit. Nama saya Amir Hidayat. Saya menjabat sebagai Wakil Kepala Bidang Kurikulum di MTS Negeri 3 Banyumas. Nomor HP saya 085647804120 dan alamat saya di Desa Bajong, Bukateja, Purbalingga. Pada kesempatan ini saya akan memberi gambaran sekilas mengenai kurikulum dan kegiatan pembelajaran di MTS Negeri 3 Banyumas pada masa darurat COVID-19. Ada dua kurikulum yang akan kami laksanakan nanti di tahun pelajaran ini, yaitu kurikulum normal apabila nanti dilaksanakan apabila benar-benar kondisi normal dan kondisi darurat seperti yang mungkin sedang dilaksanakan pada kesempatan hari ini, yaitu pelaksanaan matsama dengan menggunakan online. Pengertian kurikulum normal adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai pendidikan tertentu. Ini adalah pengertian dari kurikulum normal. Tapi dalam kurikulum darurat tingkat satuan pendidikan yang disusun dan dilaksanakan oleh satuan pendidikan pada masa darurat dengan memperhatikan rambu-rambu ketentuan yang berlaku serta kondisi keterbatasan masing-masing satuan pendidikan di masa darurat. Masa darurat ini tidak hanya pada masa darurat wabah coronavirus disease atau COVID-19 ini, tapi juga berlaku pada masa darurat karena mungkin terjadi bencana alam, huru-hara, dan juga lain sebagainya. Ini bisa dilaksanakan dengan kurikulum darurat. Dalam kondisi darurat ini, kegiatan pembelajaran di MTS Negeri 3 Banyumas harus tetap berjalan, tapi tidak bisa berjalan secara normal. Namun demikian, siswa harus tetap mendapatkan layanan pendidikan dan pembelajaran. Pada masa darurat ini, MTS Negeri 3 Banyumas melaksanakan kegiatan pembelajaran di tengah kondisi darurat dengan cara daring atau online atau pembelajaran jarak jauh, di mana siswa belajar dari rumah dengan bimbingan dari guru dan orang tua. Jadi nanti pembelajarannya kalian akan atau menerima pembelajaran dengan menggunakan sistem online atau daring yang nanti setiap harinya Bapak Ibu guru akan share mengenai tugas atau pembelajaran dan lain sebagainya sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Itu nanti adalah setiap hari seperti itu pada masa online atau pembelajaran online.
Kemudian muatan kurikulum di MTS Negeri 3 Banyumas ini agak berbeda dengan kalian yang mungkin dari SD. Kalau yang dari MI mungkin tidak ada perubahan begitu banyak. Kalau dari SD kemarin hanya pendidikan agama Islam. Tapi di MTS ini dipecah-pecah pendidikan agama Islamnya. Ada mata pelajaran Al-Quran Hadis, akidah akhlak, fikih, sejarah kebudayaan Islam, dan ditambah bahasa Arab. Ini kalau di MI mungkin sudah biasa, tapi yang dari SD mungkin ada pembelajaran baru seperti itu. Kemudian kemungkinan di SD kemarin kamu mendapatkan mata pelajaran prakarya, tapi di MTS Negeri 3 Banyumas di tahun pelajaran ini prakarya diganti menjadi informatika. Nanti mengenai teknologi informatika, terutama adalah mengenai komputer dan lain sebagainya. Ini nanti untuk pendidikan atau pembelajarannya bisa saya bacakan. Ada sekitar 15 mata pelajaran, yaitu Quran Hadis, akidah akhlak, fikih, sejarah kebudayaan Islam, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, bahasa Arab, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, bahasa Inggris, kemudian seni budaya, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, informatika, dan muloknya adalah bahasa Jawa. Itu nanti komponen kurikulum setiap mata pelajaran. Kemudian jam pembelajarannya nanti beda antara masa darurat dan juga masa normal, di mana di masa normal nantinya alokasi waktu pembelajaran per minggu setiap minggunya adalah 48 jam, tapi di kondisi darurat alokasi setiap minggu adalah 30 jam. Nanti setiap hari mungkin setiap mata pelajaran durasinya hanya 2 jam pembelajaran, 1 jamnya adalah 40 menit, berarti 4 kali 2 sekitar 80 menit untuk setiap mata pelajaran. Itu nanti setiap hari setiap mata pelajaran adalah 80 menit. Kemudian pengaturan beban belajarnya tadi, kalau nanti normal tadi 48 jam dengan durasi waktu adalah 40 menit. Kalau darurat adalah 30 jam pelajaran, durasi setiap pembelajaran adalah 40 menit, tapi hanya 2 jam untuk satu mata pelajaran. Kemudian waktu belajarnya nanti di normal dan juga darurat juga agak berbeda. Kalau nanti kalian tatap muka normal seperti biasa, pembelajaran atau masuk kalian dimulai jam 7 dan pulangnya adalah untuk hari Senin sampai dengan Kamis jam 14.10 atau 2 siang. Kemudian hari Jumat jam 7.30 jam 7 sampai dengan 10.40. Kemudian hari Sabtunya adalah jam 7 sampai dengan 13.30. Itu kalau kondisi normal. Tapi pada masa darurat ini nanti pembelajaran online-nya saya batasi waktu hanya sampai jam 12, yaitu dimulai jam 7 sampai dengan jam 8 adalah absen yang akan dilaksanakan atau dipimpin oleh wali kelas, membaca Asmaul Husna dan juga sholat duha. Semuanya dikerjakan di rumah. Ya, kemudian nanti mulai jam 8 sampai jam 12 adalah materi pembelajaran. Itu nanti untuk waktu belajarnya kalian karena di rumah online dimulai jam 7, jadi jam 7 itu kalian sudah harus siap-siap mungkin memegang HP. Bangunnya jangan sampai kesiangan, jangan sampai terlambat, karena jam 7 itu kalian juga harus sudah mulai absen. Nanti akan dipandu oleh wali kelas masing-masing. Kemudian pembelajaran atau pelajaran di MTS Negeri 3 Banyumas ada yang namanya kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Ini adalah nilai yang paling minimal diperoleh ketika kamu belajar di MTS Negeri 3 Banyumas. Di tahun pembelajaran ini mata pelajaran atau KKM setiap mata pelajaran tingkat kelas sama, tapi tingkatan kelasnya berbeda. Kalau kelas 7 kalian ini, untuk sebagai contoh mata pelajaran Al-Quran Hadis
itu KKM-nya minimal adalah 71. 71 ini ada nilai yang kamu harus peroleh atau kamu dapatkan ketika mungkin ada penilaian harian, penilaian akhir tahun atau pas yang atau nanti nilai raport minimal adalah 71. Kemudian akidah akhlak juga 71, fikih SKI adalah 71, PKN 71, bahasa Indonesia 71, bahasa Arab 71, matematika 71, IPA IPS 71, bahasa Inggris 71, seni budaya 71, penjas orkes 71, prakarya 71, dan bahasa Jawa 71. Ini adalah nilai minimal yang harus kalian peroleh di setiap mata pelajaran. Kemudian nantinya siswa dikatakan tuntas apabila kompetensi dasar dan kompetensi inti KI 3 dan KI 4 kurang dari KKM, maka siswa dikatakan belum tuntas dan harus diberikan remedial. Jadi kalau nilainya itu masih di bawah 71 kalian, mungkin penilaian harian, mungkin penilaian akhir tahun, penilaian akhir semester masih di bawah 71, nanti kalian harus mengikuti remedi. Kalau sudah tuntas nanti bisa melanjutkan ke materi lain. Nah, ini harapan kami semuanya nanti kalian ini harus diingat, kalau nanti semisal di bawah KKM, kalau ada Bapak Ibu guru yang memerintahkan untuk remedi, maka kalian harus bisa melaksanakannya. Itu untuk siswa dikatakan tuntas. Kemudian ada penilaian-penilaian yang akan dilaksanakan di MTS Negeri 3 Banyumas, di mana penilaian ini adalah untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran, yaitu bentuk penilaiannya ada penilaian harian, penilaian akhir semester, penilaian akhir tahun, dan juga ujian. Tapi nanti kelas 7 kalian hanya melaksanakan penilaian harian, penilaian akhir semester, dan penilaian akhir tahun. Untuk penilaian tengah semester di MTS Negeri 3 Banyumas tidak diadakan. Ini untuk penilaian hasil pembelajaran. Di samping itu nanti ada juga nilai-nilai lain, yaitu mengenai sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Walaupun nanti dalam pembelajaran online, tapi Bapak Ibu guru atau wali kelas bisa menilai sikap kalian. Contoh, semisal disuruh absen terlambat, tidak mengerjakan tugas, ini juga akan berpengaruh terhadap nilai sikapnya. Maka kalau nanti Bapak Ibu guru melaksanakan tugas, kalian harus bisa melaksanakan tepat waktu. Itu harapannya adalah seperti itu, karena sikap juga dinilai. Saya atau kami dari MTS Negeri 3 Banyumas dalam pembelajaran online tidak bisa memantau sikap kalian sehari-hari, tapi minimal dari tugas belajar, tugas-tugas yang mungkin nanti direkam tepat waktu, ini bisa juga menjadi penilaian sikap kalian. Kemudian di MTS Negeri 3 Banyumas nanti kalau keadaan normal atau juga nanti darurat, nanti Bapak Ibu guru bisa memanggil kalian, ada kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler. Ini untuk mengembangkan bakat dan minat kalian. Contohnya di sini ada di MTS Negeri 3 Banyumas ada pramuka. Ini memang wajib. Kelas 7, 8, 9 harus mengikuti ekstra pramuka. Nanti untuk kondisi darurat akan mungkin disampaikan oleh pengampu ekstrakurikuler pramuka, mekanismenya adalah bagaimana. Kemudian ada karate, pencak silat, drum band, hadroh, palang merah remaja, kompetensi sains madrasah, usaha kesehatan sekolah, kentongan, band, kiroah, atau mungkin podcast ini seperti ini. Ini Pak Amir sedang melaksanakan melaksanakan kegiatan di podcast MTS Negeri 3 Banyumas. Ini memang baru, program baru. Ini kalian nanti yang kepengen jadi pengen mewawancarai seseorang, bisa nanti mungkin masuk di podcast MTS Negeri 3 Banyumas. Tempatnya adalah seperti ini. Kemudian di tahun pelajaran ini yang baru ini kami membuka untuk pengembangan diri adalah program unggulan. Program unggulannya di sini ada Tanfidz Quran, tapi ini baru untuk kelas 8 nantinya. Kelas 7 kalian mungkin hanya bisa masuk di program unggulan sains.
Mungkin nanti akan dipilih oleh Bapak Ibu wali kelas siapa-siapa saja yang bisa masuk di program unggulan sains, karena kapasitasnya pembelajaran ini adalah hanya 20 siswa. Ini nanti akan kami coba. Nah, nanti kalau Bapak Ibu guru ada yang menginformasikan kepada kalian kelas 7 siapa yang akan mengikuti program sains, silahkan kalian yang memang merasa berpotensi untuk bisa sainsnya, silahkan mengikuti program khusus ini. Nah, ini adalah untuk pengembangan diri. Kemudian untuk selanjutnya ini sedikit kami ketengahkan kepada kalian semuanya untuk kriteria kenaikan kelas. Kalau kamu nanti sudah melaksanakan pilihan akhir tahun, di akhir tahun pelajaran di tahun 2022 nanti, kamu bisa dikatakan naik kelas apabila menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester, yaitu semester 1 dan semester 2 atau semester ganjil dan genap. Kemudian deskripsi baik sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Satuan Pendidikan. Nilai ekstrakurikuler kepramukaan minimal baik. Kemudian tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran yang masing-masing nilai kompetensinya atau pengetahuannya itu belum puas atau di bawah KKM. Ini bisa tidak naik. Kemudian kehadiran siswa minimal 85%. Makanya kalian setiap hari usahakan absen. Terutama kalau wali kelas itu mengabsen, kalian tuh harus absen. Ini biar nantinya selama satu kelas ini tidak lebih dari 85%. Kemudian hafal Asmaul Husna. Ini harus hafal nih kelas 7. Kemudian dapat membaca Al-Qur'an, nanti akan guru-guru yang bersangkutan. Ini harus bisa membaca Al-Quran dan hafal juz amma sesuai tingkatan kelas. Ini untuk Asmaul Husna, baca Quran atau hafal juz amma nanti akan dipandu oleh setiap wali kelas. Nah, inilah anak-anakku semuanya sedikit gambaran mengenai program kurikulum atau pembelajaran di MTS Negeri 3 Banyumas. Harapan kami anak-anakku semuanya kelas 7 bisa mengikuti pembelajaran di masa darurat ini. Semoga saja masa darurat ini cepat berakhir. Nanti kalau memang dari pemerintah sudah memutuskan pandemi ini berakhir, boleh tatap muka, maka pembelajaran akan kami laksanakan secara tatap muka. Ini informasinya adalah seperti itu, tapi menunggunya adalah instruksi dari pemerintah. MTS Negeri 3 Banyumas tidak bisa menjalankan pelaksanaan pendidikan tatap muka kalau tidak ada surat keterangan dari pemerintah. Itu saja untuk anak-anakku semuanya, sedikit gambaran mengenai pembelajaran di MTS Negeri 3 Banyumas. Sekali lagi saya ucapkan selamat bergabung dengan MTS Negeri 3 Banyumas, madrasah hebat, madrasah bermartabat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, jaga kesehatan, tetap jalani protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.